يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Halaman 22. 12 dari bawah. Halaman 22, 12 baris dari bawah. Fa'lam. Ya, halaman 22, 12 baris dari bawah. Yang di fa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala, sebelum fa'lam ya, fa'in qulta. Mundur dikit. Fa'lam fa'in qulta. Ila an qala fa'in qulta fama yab'athuni 'anil 'uzlah 'anil nasi wa tafarruji wa yuhawwinu 'alayya dhalika fa'lam anna alladhi yuhawwinu 'alayka dhalika thalathatu umur. أحدها استغراق أوقاتك في العبادة فإن في العبادة شغلا وإن الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس فإذا رأيت نفسك تطلع إلى ملاقاة الناس وكلامهم من غير حاجة وضرورة فاعلم أن ذلك فضول ساقه الفراغ والبطر ولقد أحسن من قال في هذا المعنى إن الفراغ إلى سلامك قادني ولربما عمل الفضول الفارغ فأنت إذا عانقت العبادة بحقها وجدت حلاوة المناجاة فاستأنست بكتاب الله سبحانه واشتغلت عن الخلق واستوحشت من صحبتهم وكلامهم. وفي الخبر أن موسى عليه السلام كان إذا رجع عن المناجاة يستوحش من الناس وكان يجعل إصبعيه في أذنيه لئلا يسمع كلامهم وكان كلامهم عنده في النفور والوحشة في ذلك الوقت كأصوات الحمير. فعليك بما قاله شيخنا رحمه الله ارضى بالله صاحبا وذر الناس جانبا صادق الود شاهدا كنت.
kunta fihim wa ghaiba qallibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqariba wa sani subhanaka la ilaha illa anta illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la nuhsi sana'ika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, kita sampai dalam ucapan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali di sini? Fa in qulta, apabila engkau berkata atau bertanya, fama yab'athuni 'alal uzlah, apa yang mendorong aku supaya aku bisa uzlah? Tolong beritahu kepada aku, wahai Imam Ghazali, bagaimana hal yang mendorong aku supaya aku bisa uzlah 'anin nas wa tafarrud, bisa menyendiri dari orang. Wa yuhawinu 'alayya dzalik, dan apa hal yang bisa memudahkan aku untuk melakukan itu. Nah, jadi apa yang bikin kita mudah uzlah? Soalnya berat ya kan? Fa'lam, maka kata Imam Ghazali menjawab, fa'lam anna alladhi yuhawwinu 'alaika dzalika salah satu umur. Ketahuilah, sesungguhnya yang memudahkan bagimu hal itu supaya kita mudah uzlah itu, kata Imam Ghazali, ada salah satu umur, ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang memudahkan kita untuk kita bisa beruzlah. Yang pertama, ahaduha istiqraqu awqatika. Kalau kita mau uzlah gampang, maka yang pertama caranya adalah istighraqu awqatika fil ibadah. Istighraq awqatika ya. Kita mesti kita penuhkan waktu-waktu kita dengan ibadah. Itu dia. Di antara yang memudahkan kita uzlah supaya kita tidak berbaur ke orang yang tidak perlu, maka kita mesti bikin jadwal penuh tuh, waktu kita bikin penuh. Habis subuh ngapain? Sebelum subuh ngapain? Ya kan? Habis duha ngapain? Ada jadwalnya semua. Kita bikin jadwalnya, jangan kasih celah. Bikin padat, jangan kasih celah. Habis duha ngapain? Ini ngapain? Jadi sibuk, diri kita sibuk kan? Fa inna fil ibadah syughlan, maka diri kita akan sibuk dengan ibadah. Sibuk ibadah, enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wa innal istinasa bin nasi min alamatil iflas. Dan sesungguhnya kalau kita demennya ngobrol sama orang yang enggak perlu, itu min alamatil iflas, tanda-tandanya kita bakal rugi. Rugi, buang-buang waktu gitu sia-sia. Kita mesti sibuk dengan apa aja kebaikan kan? Jadi tidak sibuk dengan yang lain. Fa idza ra'aita nafsaka tattali'u ila malaqatin nas. Maka kalau kamu melihat dirimu kita ajak ibadah, maunya kepengennya ngobrol aja. Udah enggak betah, pengennya ngumpul sama orang, ya. Fa idza ra'aita nafsaka, apabila engkau melihat dirimu tattali'u ila malaqatin nas wa kalamihim, pengennya ngobrol sama min ghairi hajat, tanpa hajat, bukan majlis, bukan belajar, bukan hal-hal yang perlu, wa daruratin, bukan hal darurat, ya. Maunya ngobrol tapi bukan yang perlu. Fa'lam anna dzalika min fudul. Fa'lam anna dzalika fudul. Itu adalah kesia-siaan. Maka kalau kita maunya ngobrol, fa'lam anna dzalika fudul saqahul faragh. Itu adalah kesia-siaan yang digiring oleh al-faraghu wal batal. Adalah suatu kesia-siaan yang digiring oleh kekosongan. Jadi kekosongan. Sebabnya kita kepengen ini, kepengen itu bahaya. Kekosongan ini bahaya. Bagi orang yang memperhatikan, kekosongan itulah sumber bahaya. Kekosongan itu sumber bahaya. Kosong, nggak ngapa-ngapain, itulah sumber bahaya. Sumber bahaya sia-sia, sumber bahaya dosa. Kalau kita nggak sibuk diri kita, pasti dia ngajak yang macam-macam, ngajak yang aneh-aneh, ngajak yang pasti ngajak yang enak-enak ke dirinya. Pertama, udah ngajak yang enak, ngajak lagi ke yang nggak bagus. Yang habis itu ngajak lagi kepada yang dosa. Itu apa sebabnya? Faragh, katanya. Saqahul faragh. Lihat, semua sebab kejerumusannya kita kepada yang nggak bagus itu gara-gara kita kosong. Coba kalau padat, kayak tentara misalnya kan, ini ada aja kerjaannya, nggak bakal bisa ngapain. Udah deh, ya, udah, nurut aja.
Kenapa? Karena nggak ada celah dia buat santai, nggak bisa. Dikasih kerjaan terus. Karena pesantren, anak pesantren gitu juga. Kasih kerja nggak bisa. Semuanya sumber keburukan gara-gara di rumah santai, ngapain ya. Badan alhamdulillah afiah, sehat, ya kan? Sehat, rezeki ada gara-gara ibadah yang kemarin. Karena ini aman, ibadah badan sehat, udara dingin, dosa deh, dosa. Itu sebabnya kekosongan. Coba padet, nggak sempet. Ini baca Qurannya belum target, belum nyampe. Seharusnya bacanya 2 juz belum nyampe. Ini belum nyampe, selawat 1000 belum nyampe, baca kulhu belum nyampe, baca sholat ini belum nyampe, nggak sempet. Tidur aja ngejar-kejar, supaya dapat waktu tidur sebentar itu mepet, nggak bisa lega, nggak bisa tuh tidur kapan bangun, nggak bisa. Tidur mesti bangun jam segini, jadi jam segini, mesti ada waktunya semua, gitu kan? Jadi kalau orang tidak punya jadwal bahaya, udah pasti bahaya deh. Kalau orang dia tidak punya jadwal tiap harinya ngapain, itu orang tidak menghargai waktunya, bakal terjerumus kepada bahaya. Kalau nggak punya padet ya, kita mesti padet. Jangan ada farok ini. Farok ini kata Imam Ghazali adalah yang menggiring seseorang kepada kefudulan tadi, ke hal-hal yang sia-sia. Awalnya sih enggak, pinter nih, nafsu nih pinter, ngajaknya nggak langsung dosa, enggak. Awalnya baik-baik, makan dulu, makan yang banyak nggak apa-apa, kan libur, kan santai makan. Atau nyalain AC santai. Apa ini setel TV ya, itu udah bahaya dia. Kan TV berita, nonton macam-macam lah. Mau kayak manusia gitu dia, licik dia, maka mengajak orang tersebut. Itu sumbernya gara-gara tidak padat jadwalnya. Tidak padat. Ngapain aja padat nggak apa-apa. Ngetok tukang pun nggak apa-apa, ngetukang. Yang penting kebaikan. Ini bocor nggak pernah kelihatan, nggak pernah kita benerin. Bocor mulu, setiap hujan bocor mulu. Ya udah nih sekarang karena waktu kosong benerin genteng aja, benerin genteng, ngapain kayak nyapu ini semua, pokoknya sibuk. Jangan sampai kosong. Ini diri kalau dibikin kosong bahaya kata Imam Ghazali. Katanya ini cara yang kita bisa selamat daripada supaya kita gampang untuk uzlah, supaya kita gampang untuk tidak kosong, katanya kita mesti memadatkan waktu kita dengan jadwal yang penuh, ya kan? Kalau bisa dengan ibadah, kalau enggak dengan amal baik, gitu kan? Saqahu al-faraq wal fatar, laqad ahsana man qala fi hadzal ma'na. Maka sungguh bagus ada ucapan seseorang yang telah mengucapkan innal faragha ila salamika qadani wala rubbama amal al-fudul al-farigh. Sebenarnya sesungguhnya kekosongan itulah ya, itu sama dengan artinya tadi ya, Fa anta kata Imam Ghazali, maka idza anaqtal ibadah. Kalau kita sudah terjun dalam ibadah. Ya, kalau kita sudah terjun dalam ibadah, anaknya itu peluk. Ya, kalau kamu sudah memeluk ibadah, bihaqqiha dengan sebenar-benarnya, wajadta halawatal munajah. Kamu akan mendapati kemanisan daripada munajah. Ya manis daripada munajah tersebut, ngobrol sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lezat sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka-nya itu cuma satu. Iyyaka, ya kan? Hanya kepadamu wahai Allah saya menyembah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta tolong. Itu dia kalau yang mendapatkan dia bisa lezat sekali itu. Ya, jadi kalau kita sudah penuh dengan ibadah, kita akan merasakan kemanisannya. Fasta'nasta bi kitabillah. Maka kita akan senang dengan membaca Quran. Bagi yang tahu maknanya ya, yang enggak tahu maknanya juga ada rasanya ya. Cuma apa yang tahu makna lebih lagi. Ya, lebih lagi. Yang enggak tahu maknanya juga kalau dia sudah punya wirid tertentu, dia merasa rugi kalau dia enggak baca yang target yang dia sudah capai biasanya kan. Washtaghalta 'anil khalqi, maka kalau sudah begitu, ini kan membantu kita untuk uzlah. Enggak demen kita diganggu sama orang. Ini target belum nyampe. Ini orang ganggu aja, telepon mau ngobrol. Entar dulu, belum nyampe. Entar sorean ya gitu. Ini belum di zuhur, dari zuhur sampai asar anak mesti nyampe di berapa juz gitu. Nanti ya boleh ntar ketemunya habis asar gitu kan. Nah, jadi kenapa? Karena dia sudah sibuk. Kalau sudah sibuk dengan Al-Quran, washtaghalta 'anil khalqi, maka kita akan tidak urus lagi orang, tidak mau lagi ketemu sama orang. Wastauhashta min suhbatihim wa kalamihim, maka kita akan kayak tadi itu. Antar ngobrol sama orang, antar Quran dulu.
Ngobrol sama orang ntar, salawat dulu. Ngobrol sama orang ntar, baca kulhu dulu, gitu kan? Nah. Wa fil khabar anna Musa, bahwasanya ada dalam kabar bahwasanya Nabi Musa alaihissalam karena idza raja'a al munajah, bahwasanya Nabi Musa kalau sudah keluar dari khalwatnya. Nabi Musa kan khalwat, wa wa'adnahum 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Nabi Musa khalwat di Bukit Tur Sina. Awalnya 30 hari ditambah wa wa'adnahu 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 lailatan. Maka Allah tambah 10 jadi 40 hari khalwatnya. Maka angka 40 itu banyak sekali beberapa kali disebut-sebut ya. Maka kalau kita tobat ini, kayak tobat itu, maka ditesnya 40 hari dulu. Setelah 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Berhasil nggak dalam 40 ini tidak mengulangi. Kalau gitu juga, 40 hari nggak keluar. Baru dilihat hasilnya. Jadi baru kelihatan hasilnya setelah 40. Ya, kalau sudah, alhamdulillah setahun, ya udah. Setahun berhasil, nah, maka terus. Ya, nggak bakal kekejar tuh sama orang-orang yang baru mau tobat. Ya, dalam semua hal. Mau hal dunia, mau hal semuanya. Ya, dalam hal semuanya. Ya. Maka kita mesti buru-buruan, duluan-duluanan. Siapa yang duluan bisa mencapai target taubat terlama, gitu. Mesti tahan lama nggak berdosa. Itu dia akan luar biasa dan efeknya kelihatan. Efeknya bakal kelihatan. Urusan dunia juga, urusan akhirat juga, urusan pemahaman juga, urusan kecerdasan juga, semuanya dalam semua hal. Ya kan dalilnya ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. An-nikahu sunnatun, bukan anak ya. Itu kan di khutbah nikah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Kan sunnah bertakwa kan berarti kan enggak dosa. Wa qulu qawlan sadida, dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu sudah bisa bertakwa, Allah akan perbaiki amal kalian. Tukang, bagus tukangnya. Pilot, mendaratnya bagus. Amal-amal yang hari-hari kita bikin dimsum, bagus dimsumnya. Bikin apa itu? Ngitiau, bagus. Jadi semuanya perbuatan hari-hari kita, yuslih lakum a'malakum. Buahnya kalian bertakwa, Allah akan perbaiki amal kalian. Jadi imam, bagus. Baca doa, bagus. Jadi semua amal yang hari-hari kita itu, amal kita kan, a'malakum, itu Allah perbaiki. Kalau kita bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan yuslih lakum a'malakum. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa kalian. Apa itu? Buah apa itu? Itu buah kita bertakwa. Maka itu baru biasanya kelihatan setelah 40 hari gitu. Maka diuji dong, bertakwa sehari nggak dosa, besok dosa lagi, ya itu bukan tobat. Ya tobat itu stop dan selamanya. Baru mana kok nggak lihat hasilnya nggak kelihatan? Entar tunggu 40. Nah, ini Nabi Musa ketika khalwat di Bukit Tur Sina, wabil khabar khalwat kan 40 hari. Habis itu kan turun lagi dari bukit, berbaur lagi katanya. Karena idza raja'a anil munajah yastawhishu minan nas. Enggak mau tuh ketemu sama orang. Udah habis khalwat 40 hari itu orang datang enggak mau ketemu. Juga orang susah apanya ngelihatnya kata Nabi Musa ketika pulang dari Bukit Tur Sina itu ngelihatnya susah silau gitu. Kalau mau lihat tuh mesti pakai kain ditutup. Kalau dibuka langsung nggak sanggup matanya ngelihat orang ngelihat Nabi Musa mukanya nggak sanggup. Kayak ngelihat matahari, ada yang bisa ngelihat matahari nggak? Pandang matahari gitu, nggak bisa. Nah, gitu. Nabi Musa kalau udah pulang dari Bukit Tur Sina nggak bisa dilihat langsung. Tapi Musa pun nggak mau ketemu orang, yastawhishu minan nas. Nggak suka ketemu orang. Wa kana yaj'alu subu'aihi fi udunaihi, sampai saking nggak sukanya itu jarinya ditaruh di kuping, ditutup gitu. Nggak mau dengar orang, jalan aja lurus kemana tujuannya gitu. Li'alla yasma'a kalamahum, supaya nggak terganggu, nggak mau kedengaran orang-orang itu ngomong. Ya benar. Wa kana kalamuhum, kan Nabi Musa kan yang didengar apa? Kalamullah di Bukit Tur Sina. Karena Nabi Musa kan kalimullah, yang Allah ajak bicara langsung tanpa perantara langsung, dan kalam yang kodim didengar oleh Nabi Musa gitu ya. Maka Nabi Musa mendengar tersebut, maka nggak mau lagi dengar omongan orang, ngapain? Udah dengar kalamnya Allah,
Kalamullah udah dengar, nggak mau lagi dengar orang ocehan orang, nggak perlu. Kalau ditutup kupingnya kan. Nah, lialla yasma' kalamu wa kana kalamuhum indahu fil nufur wal wahsy fi dzalikal waqt aswatul hamir. Maka kalau orang ngoceh itu Nabi Musa dengarnya kayak suara keledai. Ka aswatil hamir. Seperti itu. Aduh, gitu. Gimana sih kalau itu? Inna angkaral aswati la sautil hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suaranya keledai. Jadi kalau orang ngomong kayak suara keledai. Gitu. Nabi Musa nggak sanggup nggak demen, keganggu dengar ocehan orang. Itu kayak kita kalau ada lagi banyak keledai sekitar kita lagi ngoceh, itu kayak gitu rasanya. Nabi Musa begitu rasanya. Aswatil hamir. Fa'alaika bima qalahu syekhuna, itu tandain situ ya. Fa'alaika bima qalahu syekhuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah